Konten kami channel ini sangat menginspirasi karena kegiatan yang negatif, tindakan kriminal, tindakan kriminal, tindakan kriminal, tindakan kriminal, kriminal, kriminal. Kami podcast Kajili-Jili. 1, 2, 3. Tutup nih pintu. Saudara, dimanapun Anda berada, kembali lagi ke acara kita, acara podcast Kajili-Jili. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu. Kali ini kita kedatangan konten kreator yang sangat menginspirasi masyarakat maupun alien, yaitu Kami Channel. Mana Mi? Woi, keluar engkau. Woi. oh berani dah. Selamat malam, Bung Selamat malam Ihzanul ya. dan Takim. Ada apa gerangan? Saya ingin membahas konten tentang konten Anda yang dikatakan oleh masyarakat bahwa konten Anda ini sangat menginspirasi. Maksud saya, menginspirasi itu dari mananya? Jadi begini, memang benar kata para penonton dan masyarakat bahwa konten kami channel ini sangat menginspirasi karena ada banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran dari film-film dari episode 1 sampai episode 6 ini. Ya. Makanya para masyarakat di luar sana mengatakan video kami ini sangat menginspirasi bagi anak-anak mereka seperti itu. Begini, Bung Sikin, Anda tadi mengatakan bahwa video Anda sangat menginspirasi. Ya, sangat betul itu. Pertanyaannya di sini, dari segi mana penonton bisa terinspirasi dari film Anda? Bisa Anda jelaskan? Jadi seperti ini, contoh-contoh dalam video yang bisa dipetik yang dikatakan menginspirasi itu adalah pada saat adegan-adegan di mana si Bogel mengambil atau mencuri kelapa keponakannya Pak Umar ya. Ya. Ya, di situ kita bisa mengambil bahwa mencuri kelapa itu tidak sesulit apa yang dipikirkan oleh anak-anak muda yang di luar sana. Kita menginspirasi bahwa mencuri kelapa itu sangat mudah. Seperti itu yang kita katakan menginspirasi. Bung Takim, saya ingin menanyakan, bagaimana Anda bisa terlibat dalam proyek Kami Channel? Ini terus terang saja, pada saat saya diajak sama Bung Sikin, awalnya sekedar iseng-iseng. Pada waktu itu saya sedang tidur, dia menelpon saya. Andai kata saya tidak angkat telepon dia, mungkin saya tidak bergabung di konten ini. Disitulah awalnya saya bergabung di kontennya beliau. Jadi terus terang saja, sejak saya bergabung bersama Bung Sikin, saya mengalami banyak kerugian makanan, perokok, pokoknya segala kerugian saya alami. Terus terang saja, awalnya saya setuju, tapi itu di dalam hati saya sangat teriris-iris. Terus terang saja, Bung Kiko, saya sangat rugi ikut dengan dia. Bung Takim, saya ingin bertanya soal bagaimana bisa Anda yang dominan pada video ini bersama partner Anda. Mengapa Anda yang dominan? Begitu. Sebenarnya kasihan itu tidak sengaja juga. Idendi sebenarnya situ yang mau dikasih jadi dominan. Ansar. Atau kata lainnya Ansar. Cuma
Kenapa saya yang jadi dominan di situ? Karena mungkin saya terlalu ini. Andai kata saya tidak terlalu ini, mungkin bukan saya. Terus terang saja, saya sangat menyesal. Sudah banyak saya lalui kerugian sejak bergabung dengan Bung Sikin. Keluarga saya diancam. Karena kan andai kata saya tidak ikut di konten dia, keluarga saya berada dalam proyek pembuatan film, kami sudah mendapatkan kebahagiaan berupa harta yang sudah memadai lah. Takim ini kenapa dia bersedih karena mengingat masa lalunya yang sangat berbeda dengan sekarang. iya betul itu. Sekarang dia sudah memiliki 4 ya, kalau nggak salah 4 Alphard. Sombong amat. Dan dia sudah membeli rumah yang seharga 3 miliar ya. Ya pada saat itu dia berhasil membeli rumah seharga 3 miliar di episode ketiga. Pada saat episode ketiga harga 3 miliar, tepat jam 3 dan bulan 3 pada waktu itu dia meresmikan rumahnya. Seperti itu. Saya sendiri sudah membeli sudah membeli tanah seluas 6 hektar, dan itu saya berhasil beli pada di episode ke-6 pada jam 6 dan bulan 6 ya kalau nggak salah ya. Iya, bulan 6. Iya. Dan saya membeli tanah itu pada salah seorang pemilik lahan. Dia juga anak yang ke-6 dari ibunya yang ke-6 dari suami ya, dari suami bapaknya ya. Sebelum Anda melakukan membuat film ini, Siapa ya? Yang ditanya siapa dulu? saya juga bingung siapa yang sama tanya. Enggak apa-apa lah, biar saya menjawab. Sebelum Anda membuat film ini, keseharian Anda apa? Maksudnya pekerjaan Anda sebelum melakukan membuat film ini. Itu pertanyaan yang sangat bagus menurut saya. Sebelum saya membuat video-video ini, ya biasalah, kalau di desa kan saya menanam nilam, memelihara kambing, bahkan sempat kambing saya itu masuk di episode pertama. Ya, saya mengambil bagian itu karena memang pada saat itu kambing saya juga sangat ingin masuk ke video tersebut, dan saya merasa wah itu suatu pertanda yang baik. Jangankan manusia, hewan saja tertarik dengan video itu. Makanya saya merasa oh ya sangat bagus. Dan kedua, saya menjadi seorang kuli bangunan yang apakah saya harus yang wow gitu. Sangat sulit saya utarakan di sini karena pada saat itu saya memang sangat boleh dengan pertanyaan yang lain. Sahabat. Suamiku bertanya, menangis temanku. Itu baru aku tanyakan. Maksud tahu pernah saya tanyakan itu tadi. Ada tisu, ada tisu. Sudah, jangan menangis. Tidak ada yang peduli sini. Tidak ada Ji. Tidak, Ji. Lanjut pertanyaan berikutnya. Rotinya temanmu itu. Orang makan. Maaf saja tahu. Ada tisu. Tiba-tiba terlintas di benak saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan ya. Sudah berapa lama Anda menjalani karir di dunia perfilman ini? Kalau sudah seberapa lama kami
berkarir di dunia per-YouTubean itu sekitar 6 bulan ya kalau nggak salah ya. 6 bulan 2 hari 3 jam setengah. Iya, 6 bulan 3 hari 2 jam setengah. Bagaimana ya, saya ingin mengatakan bahwa rasanya kurang lengkap kami berada di sini jika partner di dalam film Bogel ini Takim ini tidak ada. Jadi saya kalau bisa kita panggilkan saja saudara Bogel Iya. supaya bisa lebih rinci lah. Karena Bogel juga berperan penting di konten ini. Ya begitulah kira-kira. Gimana? Kita panggilkan temannya? Saya sembarang Ji, panggil saja. Iya panggil nih. Dia 3 lawan 2? Ya. Terserah. Nah, kita panggilkan saudara Bogel. Bogel. Paku. Oh, Ada apa gerangan? selamat malam saudara Bogel. Gimana kabar? Masih sering makan akar pisang? Alhamdulillah, sudah pernah terjadi saya keracunan gara-gara saya makan itu akar pisang. Saudara Bogel, bagaimana perubahan Anda selama ikut kedua beliau ini dalam membuat film? Tentunya Perubahan apa saja yang terjadi dalam hidup Anda iya, selama Anda mengikuti proyeknya Bung Sikin? Bos, kita bos, tidak ada orang kasih naik kaki sini. tadi Siap. kok tadi yang kau panggil orang begitu. Bagaimana saya jawab ini atau bagaimana ini? Yang pertama kau pergi dulu tes Indomart, masuk situ, perlu kau udah jawabin. Jawab nih sekarang. Caraku saja padanya Oh iya. tentang kerugian Pak. Alhamdulillah, selama saya ikut di kami channel toh kami kan naik tanah suci. Alhamdulillah. Ada yang itu saya cicil pesawat di sana. Kebun dua toh. Tapi itu dalam satu kebun itu ada yang 2 hektar. Yang satu kebunnya lah itu 1/2 hektar. Tapi belum bisa tanam itu, masih jadi. Masih rumput gajah kayak ini. Iya, rumput gajah. Terakhir kita lihat. Sempagi kasih makan kambingnya kambingnya isikin. Baiklah. Bung Bogel, saya ingin bertanya, kerugian apa saja yang Anda alami semenjak mengikuti proyek dari saudara Ihsanul Azikin? Selama saya ikut di kami channel, banyak-banyak kerugian. Ada yang hilang tentang jalan dalamnya tetangga, sapinya, kambing, terutama kambingnya Pat. Sudah menuli. Jangan terdekat jangan terdekat Sudah menuli. Ada besok bisnis queen bisnis iya bisnis kita. Jangan bicara main-main di sini nah. Tidak ada orang main-main di sini. Serius kok. Mau maaf Aldi, sebenarnya sebesar-besarnya. Sam pergi besok dulu magandeng. Besok lagi kita lanjutkan. Kenapa saya bilang jangan panggil tadi? Caranya Di udah lengkap kalau tidak ada. mau maaf kali semua di sebesar-besarnya. Jangan piung pesan deh, pulang kok, piung kok magandeng. Dalam gua dibunuh. Pergi. Dua-duanya nih. Kurenya orang kau balari. Tapi memang ada rugi lagi 1 batang aja es. Kau tahu berapa harganya itu?
11. Itu yang tadi saya bilang jangan panggil. Nanya. Iya tuh teman-temannya. Teman-temannya udah bilang panggil ditanya. Iya. Seperti yang Anda katakan tadi bahwa konten yang adegan yang begitu menginspirasi menurut Anda adalah ketika para pemuda lorong ini mencuri kelapa. Apakah ini menginspirasi dalam, maksud saya menginspirasi dalam hal negatif atau positif ini? Kalau memang positif, bisa Anda tunjukkan nilai positifnya itu di mana? Jadi begini pertanyaan Anda yang sebenarnya dari tadi yang saya tunggu-tunggu seperti itu. Menginspirasinya itu menurut saya itu adalah sebuah tindakan yang positif. Kenapa saya katakan positif? Karena di zaman sekarang ini kan sudah hilangnya namanya kebudayaan permainan anak-anak muda. Sekarang kan sudah tidak ada lagi anak-anak muda sekarang yang namanya mencuri jambu atau mangga tetangga atau apa. Makanya di sini kita perlihatkan kembali bahwa pada zaman itu memang ada namanya kenakalan remaja yang seperti itu, positif, tanpa harus bermain gadget dan begitulah semacamnya menurut saya. Itu adalah sebuah tindakan yang positif, mengajarkan kepada generasi-generasi muda pergaulan yang begitu indah pada masanya, yaitu mencuri kelapa tetangga atau mencuri kelapa Pak Umar ya pada waktu itu ya. Nah, seperti itu. Jadi jika Anda mengatakan itu adalah hal-hal yang negatif, itu saya rasa itu Anda sangat ini tidak suka dengan video-video kami kalau Anda mengatakan itu hal-hal yang negatif. Itu kalau menurut saya. Begini. Tapi tidak. Oh ya, silakan. Oke lah. Ya. Ya, silakan. Begini, bukankah itu mencuri itu adalah sebuah kegiatan yang negatif, tindakan kriminal? Oh, tidak juga. Kalau menurut saya itu bukan suatu tindakan kriminal. Kecuali mencuri hati. Nah, itu bukan tindakan kriminal. Ya, saya tahu. Tapi kan kita hanya mempertontonkan bahwa ada yang namanya kenakalan remaja yang begitu indah pada masanya. Pada masa tahun 90-an kan, waktu masih belum ada gadget atau smartphone yang mempengaruhi anak-anak muda sekarang. Ya, seperti itu. Terus inspirasinya yang dari mana? Ya, inspirasinya itu yang memanjat kelapanya. Anda katakan bahwa mengambil timeline itu tahun 90-an. Ya, Belum ada gadget. ya. Jangan kau katakan, jangan kau ingatkan tentang itu. Terus terang saja, ketika Anda mengatakan Ya, seperti itu, betul. jujur, saya kecewa. Jadi tolong jangan sekali-kali kamu menganggap itu suatu kriminal. Terus terang saja, Bung, siapa nama Anda? Jangan sekali-kali kau mengatakan itu kriminal, inilah itu. Jadi kalau Anda tidak suka konten kami, tidak usahlah kamu nonton. Banyak masyarakat Ya, di betul luar itu. yang ingin menonton video ini, walaupun mereka tidak mengerti jalan ceritanya. Jangankan Anda, Ya. kami saja pemain, saya sendiri tidak mengerti jalan ceritanya. Jadi Ya, seperti itu. jangan coba-coba kau mengatakan itu dalam keadaan sadar. Oke lah, memang konten ini Ya, tidak betul. bermutu. Ya, Terus terang saja, masyarakat setempat sudah muat. muak dan ingin muntah melihat konten ini. Jadi jangan sekali-kali kamu mengatakan, Sebenarnya saya di sini sudah termasuk sangat emosi ya. oke lah, Karena dia mengatakan ini tindakan pembuatan film kita ini sebuah tindakan yang kriminal. Jadi bagaimana menurut Anda? Jelas sekali bahwa ini adalah sebuah tindakan kriminal karena stop, tidak usahlah. Kalau Anda tidak suka konten kami, untuk apa kita diundang di sini? Jangan Betul. ribut. Sangat betul. Ya ribut bangun tetangga. Terus ya. Bukan dia yang Sebenarnya saya masalah sudah di emosi situ. di sini. Anda melihat saya ketawa tapi
Saya sebenarnya Jujur itu saja. bentuk suatu kemarahan saya. Dari awal saya diundang di sini, saya cuma lihat roti 4, itu pun tak satu tak. Baru rokok begini lagi kok kasih kita. Ya, Bapak. Tidak ada kayak rokok yang lebih elit sedikit. Ya, karena begini jujur saja ya. Tunggu sabar. Sebelum Anda bilang bahwa konten kalian ini tidak bermutu, ya begitu saja. Dan kita juga tidak mengatakan bahwa video kalian tidak bermutu. Kita hanya memperjelas. Iya kan, tapi itu suatu bentuk meskipun Anda tidak mengatakan konten kami tidak bermutu. Iya. Tapi kan Anda mengatakan ini sebuah tindakan kriminal. Kami memperbuat apa? Kami tidak membunuh, kami tidak memperkosa, Iya. kami tidak ini, tidak itu. Kalau kau tidak suka dengan konten kami, kau tidak usah undang kami. Jangan terlalu ribu, banyak dapat tetangga, Pak. Bukan kita masalah ribut ini. Ribut tetangga, jangan dulu terlalu ribu. Wah. Ini bukan masalah ribut, cuma kita diundang di dalam pokok pembahasan ini tidak jelas. Memang janamu hobi ya. Kelihatan. Bukan masalah apa ini. Anda mengundang kami, Sabar saudara, sabar. Kami mengundang Anda mengundang kami, tapi kami mengundang Anda itu seperti apa? jadi Bagaimana andai ceritanya? kata kau bilang A, dia bilang B, terus saya bilang C. Otomatis saya bilang D. Nah, jadi Sudah pasti pembahasan begitu. bodoh. Anda mengatakan A, dia mengatakan B, secara otomatis dia mengatakan C, dan kelanjutan saya pasti mengatakan D. Tidak mungkin saya mengatakan E. Jangan dulu terlalu ribu. Jadi di sini jujur saja, Ya, dalam rangka apa Anda mengundang kami? Baiklah, Anda tadi mempertanyakan bahwa kami mempermasalahkan soal tindakan kriminalitas dalam video Anda. Sudah jelas bahwa Anda dalam konten Anda ada adegan mencuri, pembunuhan, penikaman, perkelahian, Iya. Ah, baku Tapi gombe-gombe. begini. Apa itu? begini kami. Adegan perbencongan. Apa? Tapi begini kami sampaikan kepada yang terhormat Bu Bapak guru di sekolah, Bapak Dain ini tadi bilang secara konstitusional bahwa video kami ini mengandung unsur kriminalitas karena ada pencurian dan pembunuhan. Tapi kan penonton menikmatinya. Andai kata, silakan dijelaskan andai katanya. andai kata penonton tidak suka dengan konten kami, mungkin mereka tidak nonton. Oke lah kalau Anda tidak setuju. Tapi terus terang saja Anda sangat menyinggung dan saya sangat tidak suka. Sangat tidak suka. Terus terang saja. Macam menjangan sudah. Bos, kak kita berapa kali ini ditegur? Iya, tidak banyak dia diundang orang begini, baru kasar sekali caranya. Ada media diundang, udah habisin jual roti. Iya bodoh. Mana kita belum makan. Begini Bapak Dain. Begini ya, kita luruskan saja. Mau luruskan baru kita maki-maki kita. Mana mau luruskan begitu baru ribu juga bang minta tangga, hai. Apa 25 juga kamu? Oke, saya luruskan lagi. Mau luruskan cepat. Nah orang mau tidur ini, nah jam berapa nih? Itu Mila. Begini. Ma begini apa ona? Bicara mi. Oke. Saya rasa cukup Midi. Lama sekali ini video. Jadi tidak ada yang kita dapat petik di dalam podcast. Ya begini. Kesimpulannya, coba Anda tunjukkan salah satu adegan dalam video-video Anda, semua video Anda yang dalam channel Anda yang begitu menginspirasi dalam hal positif. Nah, Anda melihat di episode kedua kan? Episode kedua. Pernah nonton? Anda pernah menonton episode kedua. Bagaimana Anda bisa tahu itu kami membuat konten yang negatif? Iya. Jika Anda tidak menontonnya, Anda bisa lihat di episode kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Dari semua video-video kami itu sudah memiliki iklan. Disitulah letak positif video kami. Di situ ada iklan yang sangat menginspirasi. Oke, baiklah teman-teman, kita bakalan akhirin dulu
Kenapa kau yang anu? Oh. Saya host di sini. Oh iya. Maaf. Masa bilang tadi jangan panggil dia, kurang ajar memang orangnya ini. Tunggu dulu. Ini kita diundang sini, digaji kan? Tidak ada gajinya, ini sama jadi channelnya Komora, tidak ada juga gajinya. Ini jalani saja dulu. Jalani saja dulu. Ada guna kita pima jambu. Berarti kita datang di sini cuma buang-buang waktu. Siapa mau buang-buang waktu? Siapa mau buang-buang jam? Makamu? Oke pemirsa. Anu memang ingin jeli-jeli. Saya pengen tutup jam nih kau. Boleh. Baiklah pemirsa, saya akhiri podcast pada malam hari ini. Bukan podcast sih, acara pada malam hari ini. Podcast Kajili-Jili bersama saya, Kiko, bukan manusia, dan Bung Kawe yang bimbing terus. Iya, kilang. Itunya. Kita dari sini. Kita ini. Dan narasumber kami, Ada Facebook juga, Facebook. Facebooknya apa nama Facebooknya? Iksan Jambu. Iksan Jamrut. Iya. IG-nya ini, Jami ya, sudah Mi. Panjang. Jadi sudah Mi. Sudah miaksan. Bye-bye.